hamba Tuhan yang tidak bersunat itu, yang tidak bersunat hatinya. Nah, itulah yang tidak punya identitas bangsa. Jadi salah satu identitas dari bangsa terpilih imamat rajani adalah sunat hatinya. Nah, hal ini kemudian menjadi dipermasalahkan bagi rekan-rekan kita yang muslim. Mengapa orang Kristen tidak disunat? Tentu saja, karena Yesus nggak pernah nyuruh sunat. Yesus nyuruh dibaptis, bukan sunat. Siapa suruh kamu sunat? Yesus suruh kamu dibaptis. Perkara-perkara lahiriah itu sudah selesai di zaman Yesus. Karena Taurat sudah mencapai puncaknya, penggenapannya di zaman Yesus. Yesus menunjukkan makna Taurat, yaitu makna rohaniah. Hal-hal yang rohaniah. Ya, Matius 7 ayat 22. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat buat kamu, kamu perbuat untuk orang lain. Itulah inti dari hukum Taurat. Enak banget kan, simpel banget. Pengertian itu nggak bisa dipahami di dalam perjanjian lama. Nggak bisa di dalam perjanjian zamannya Musa, nggak bisa. Makanya hal-hal lahiriah itu diajari dengan lahiriah dulu. Supaya orang nempel di badannya dia. Supaya orang menghidupinya. Setelah itu, dan itu memerlukan waktu ribuan tahun untuk mendidik manusia. Untuk mengerti apa sih tujuan sebenarnya. Nah, baru setelah di zaman Yesus dijelaskan oleh Yesus makna rohanianya, yang sementara para rabi Yahudi itu dengan munafiknya dia memamerkan hal-hal lahiriahnya karena mereka sekolah. Jadi mereka bisa ngerti hal-hal lahiriah di dalam Torah itu. Dia dengan pamernya, dengan bangganya dia tunjukkan kepada orang-orang ya untuk memamerkan semua lahiriah agamawi mereka. Jadi kalau hari ini masih ada orang-orang yang pamer ritual dengan simbolnya dengan bangga dan merasa puas, merasa terpuaskan hatinya ketika melakukan ritual dan simbol, wah hati-hati. Nah itulah ilusi Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata orang-orang yang nampak ritual ibadahnya di luar, itulah orang-orang munafik. Dan firman Tuhan berkata orang munafik tidak masuk dalam kerajaan Allah. Oh nggak masuk kerajaan Allah, hati-hati. Yang penting sunat hatinya. Buang semua kemunafikan itu dari dalam hidup kita. Buang semua itu kepura-puraan. Buang semua kulit katan yang di hati kita yang menutupi. Sehingga kotoran-kotoran itu nggak bisa dikeluarin. Sehingga penyakit-penyakit yang karena hawa nafsu. Di dalam beragama itu hawa nafsu ya. Dari kemarin kita sudah belajar. Justru pembunuhan pertama itu karena agama. Karena ritual. Karena simbol-simbol. Pembunuhan, dibunuh pertama kali, seperempat dunia mati gara-gara agama. Nanti di Wahyu ditulis lagi, seperempatmu dunia mati. Itu nanti gara-gara agama. Seperempat dunia mati gara-gara agama. Ya, di kejadian diawali manusia, nanti di Wahyu di akhir zaman juga sama. Semua gara-gara agama dibunuh. Ngeri, kenapa? Karena orang-orang tidak bersunat hatinya. Mereka mengejar sunat fisik lahiriah. Ya, yang diadopsi tanpa mengerti, tanpa paham mengapa harus disunat. Nah, orang-orang yang percaya dengan ritual lahiriah itu adalah orang-orang yang paling berbahaya di muka bumi, lebih berbahaya daripada orang yang tidak bertuhan. Kalau orang nggak bertuhan, kita jelas tujuannya dia apa? Tujuannya dia uang, maunya dia apa? Seks, maunya dia apa? Udah jelas. Orang-orang yang agamawi ini, wah ceritanya tuh dia akan kemas dosa itu dengan hal-hal surgawi. Dia akan kemas hawa nafsu itu dengan hal-hal surgawi. Oh serem sekali saudara. Serem sekali. Anda nggak sadar. Anda sedang digiring ke sana, dihipnotis. Itulah sebabnya saya selalu berkata, jangan pernah kagumi orang. Anda boleh suka dengan khotbahnya, tapi jangan pernah kagumi orangnya. Sekali kamu kagumi orangnya, Anda disesatkan, Anda nggak ngerti. Oke, semua yang dia ngomong benar semua. Oh, hati-hati. Hati-hati. Karena justru orang-orang agamawi ini yang tidak bersunat hatinya. Dan itu lebih penting. Ya, nah itu lebih penting. Ketika Yesus membawa hal-hal yang lahiriah kepada yang rohaniah, maka manusia berlomba-lomba yang rohaniah itu dibawa ke yang lahiriah. Artinya yang rohaniah ditinggal, yang lahiriah itu yang dielu-elukan, simbol dan ritual termasuk sunat lahiriah.
Yang padahal dalam kitab sucinya mereka saja, sunatnya nggak disebut-sebut. Nggak pernah disebut satu kata pun kata sunat di dalam kitab sucinya tetangga kita. Tetapi nggak cuma mereka saja, di dalam gereja lebih-lebih parah lagi. Ya sudah nggak disunat anunya, ya hatinya nggak disunat pula. Wih, lebih ngeri lagi. Wah, ceritanya udah tinggi-tinggi semua tentang agama. Ya, wah harus mengasihi, padahal dia takut. Wah harus lemah lembut, padahal dia takut. Ya kan? Wah, dan dia sebarkan roh ketakutan itu kemana-mana. Padahal dia takut gerejanya dibakar, padahal dia takut bisnisnya dia dibakar sama masa. Roh ketakutan itu di mana-mana. Roh kemunafikan itu menjalar kemana-mana. Begitu ada yang berani teriak untuk mengkritik gereja. Wah, dikeroyok rame-rame, dibully rame-rame. Nah, hati-hati. Dan itu sudah terjadi di zaman Yesus. Ketika Yesus dan para rasul sedang cerita, ya, yang lahir, yang rohaniah, ya, disalib Yesusnya. Ketika Stefanus cerita tentang hal yang rohaniah, wah, dirajam pakai batu sama orang beragama yang merajam, sama orang beragama dan umatnya yang beragama itu. So, hati-hati dengan masalah kemunafikan. Orang munafik tidak masuk dalam kerajaan surga. Apabila kita masih tinggal dalam kemunafikan. Nggak heran, banyak doa-doa kita nggak didengar. Kita jadi masih hidup dalam tanda kutip, ya, hidupnya di neraka kok. Bagaimana mau didengar? Buanglah semua kemunafikan dari hidupmu. Dari segala aspek hidup kita, buang kemunafikan. Nanti doa kita akan mudah sekali terjawab. Doa kita akan lapang sekali. Karena bersih, semua bersih. Ya, siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih, yang suci hatinya. Bersih tangannya, suci hatinya. Bagaimana bisa bersih? Ya disunat hatinya. Bersih, nampak semua. Kalau kita brengsek, ya brengsek. Kalau kita nggak baik, ya nggak baik. Semua nampak apa adanya sama Tuhan. Tapi kita kan seringkali, jangankan sama orang, sama Tuhan aja kita suka pura-pura kok. Ya kan? Suka bermain sandiwara dengan Tuhan, hati-hati. Saat-saat itu hati kita nggak bisa. Doa kita akan terhalang. Nggak bisa naik ke gunung Tuhan, nggak bisa berdoa dengan benar. Doa kita hanya menjadi ritual dan simbol saja. Selesai semuanya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus membersihkan kita dari semua kemunafikan. Sehingga hati kita disunat dan bersih dari kemunafikan dalam hidup kita. Sehingga doa-doa kita jadi doa-doa yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan kita mendapatkan jawaban dari semua doa kita. Haleluya, amin.